Halo semua, balik lagi ke Short Session Bincang Berpikir Kritis with the Gen Z. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan hari ini nih, kita kedatangan dua pembicara-pembicara cantik kayak beauty with brains gitu loh. Untuk kakak-kakak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, kenalin nama gue Recoil dan sekarang gue lagi bekerja di Komnas HAM. Halo semuanya, gue Rona. Gue sekarang melanjutkan studi gue di Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Wih, seneng banget nih kedatangan dua kakak-kakak ini. Buat hari ini, kita bakal ngebahas tentang konsep negara sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, sebelum itu kita kayaknya perlu ngeliat nih video-video contoh-contohnya. Mari kita saksikan pada video berikut ini. Hai guys. Hai guys, jadi di video ini kita mau ngasih info tentang mahasiswa di kampus kita. Jadi nih yang gue denger nih di kampus tuh terutama di FH ya, ada yang nyelundup ganja. Emang iya? Iya, jadi tuh orangnya nih ya, ciri-cirinya tiap hari dia pakai jaket hitam, terus sering nongkrong di saung dan nongkrongnya itu sama orang-orang nggak jelas gitu deh. Oh, kayaknya gue tahu nih yang namanya Budi gak sih? Iya betul, Budi itu tuh. Udah jam berapa ini? Gue mulai capek ya. Ini sama dan baru aja gue baru aja pulang kerja udah berisik kayak gini. Kenapa gitu ya harus berisik? Mana pagi, siang, sore, malam. Pusing gue tahu gak? Lo ya jam sekarang tuh udah canggih. Gak butuh lagi tuh masjid berisik ngeganggu tahu gak sih? Wah, masih banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa kita ketemui di kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, buat Karona sendiri tuh, pernah nggak ngalamin yang kayak di video-video tadi tuh? Pastinya pernah lah ya, apalagi kan kita sendiri juga kecil, kita bersosialisasi dengan banyak orang. Apalagi di Indonesia sendiri, aku tuh termasuk minoritas, jadi pasti pernah mengalami diskriminasi kayak gitu. Boleh nggak diceritain lebih lanjut? Boleh banget, jadi mungkin ini kejadian waktu SMA ya. Jadi itu kejadiannya waktu lagi main bareng sama teman-teman SMA. Waktu itu mau ibadah tapi kondisinya mau lagi nongkrong juga. Terus waktu itu pas mau ibadah, teman-teman aku ini kayak udahlah nanti aja ibadahnya, kan masih minggu depan, masih ada nanti lagi. Terus akhirnya kayak aku kayak tahu konteksnya bercanda, cuman yang kayak aku nih mau berdoa gitu loh, mau mendekatkan diri pada Tuhan kok dihalang-halangi gitu kan. Akhirnya aku ngomong sama temen aku ini, dia juga minta maaf atas apa yang dilakukan. Akhirnya ya udah, kita temenan sampai sekarang. Oke, ngerti sih. Kayak walaupun emang konteksnya bercanda ya, tapi yang kayak gitu emang harus ditegur nggak sih supaya nggak keterusan. Nah, kalau selain diskriminasi agama gitu tuh, ada nggak pengalaman lain yang bisa diceritain ke teman-teman? Ada sih, jadi ini kejadiannya baru-baru ini ya, waktu masa kuliah ini. Jadi tuh ada fake account nih yang kok profile picture-nya muka aku, terus di dalamnya tuh ngata-ngatain aku gitu. Wah, serem banget kak. Takutnya sih kayak lebih ke orang lain yang ke influence kalau belum tahu Karona gitu kan. Bener banget. Terus akhirnya karena aku risih dan aku bingung, jadi aku coba untuk cari tahu siapa orangnya, siapa pelakunya, dan kenapa. Katanya sih bercanda ya, cuman sih maksudnya aku nggak ngerti kenapa bercandanya kayak gitu dan bagian di situnya gitu. Terus aku bahkan nggak kenal sama orang ini. Terus akhirnya karena aku bingung harus ngapain gitu ya kayak, jadi aku yang kayak ya udah aku ambil aja Gitu ya kak. Sebenarnya sih yang menurut aku yang kayak gitu ya harus dikasih efek jerah supaya nggak terjadi lagi ke kakak ataupun ke orang lain gitu kan. Menurut pendapat Kak Rikel nih gimana? Nah, sebenarnya ya negara kita, negara Indonesia ini sudah membuat berbagai upaya untuk ya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Yang pertama jelas kita tahu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, Komnas HAM, yang dimana Komnas HAM ini berupa suatu lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan dan juga mediasi hak asasi manusia yang dimana
bagi teman-teman yang merasa tadi hak asasinya hak asasinya dilanggar, bisa melaporkan ke Komnas HAM, tetapi ya dengan prosedural dan juga dengan dengan pengadu yang jelas dan benar gitu ya. Yang kedua, negara Indonesia juga membentuk suatu instrumen HAM namanya. Jadi instrumen HAM ini adalah suatu alat untuk menjamin kepastian hukum bagi orang-orang ataupun korban-korban yang merasa hak asasi manusianya dilanggar. Nah, selanjutnya ada pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM inilah yang menjadi dasar kepastian hukum, keadilan, dan juga dasar rakyat Indonesia merasa aman gitu. Jadi pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi tidak sembarangan ya pengadilan HAM ini dibentuk. Pengadilan HAM ini juga pengadilan khusus yang membahas tentang pelanggaran HAM yang berat gitu. Jadi ya diupayakan, semoga dengan ada upaya-upaya tersebut masyarakat bisa merasa lebih aman dan juga meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu. Seperti itu sih. Oh gitu ya, bener sih. Berarti emang negara tuh udah melakukan berbagai upaya untuk penegakan HAM gitu. Jadi gimana Kak Rona sama teman-teman sekalian udah ngerti kan? Ngerti banget dong pastinya. Apa kita bisa makan juga lagi sama. Oke teman-teman semua, insightful banget ya sesi hari ini. Nah, kayaknya untuk short session bincang cukup sampai sini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi.